Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video ke teman-teman, yaitu tentang ngaji bareng ya teman-teman. Kita mencoba ngaji bareng, bukan mencoba ya teman, kita ngaji bareng tentang kitab Fathul Qorib ya teman-teman. Aku akan sedikit menerangkan ya teman-teman, sedikit menerangkan atau sedikit menjabarkan tentang apa yang diterangkan dalam kitab Fathul Qorib ya teman-teman. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, kita hadir dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, dan juga kepada yang mengarang kitabnya teman-teman. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita membaca itu jadi mudah, dan yang mendengarkan itu jadi juga mudah diterima, dan lebih penting itu kita mendapat berkah dari kitab ini, dari yang menulis kitab ini. Oke, kita hadir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Ismail bin Ismail Al-Fatihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Abu Dawud yang mustaqim ya teman-teman, jika mempunyai kitab Fathul Qorib bisa dibuka halaman 5 ya teman-teman, halaman 5 wasadisu ya teman-teman. Masih tentang membahas fardunya wudhu yang ke-6 atau yang terakhir ini ya teman-teman, membahas tentang fardunya wudhu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu dari kang nomor 6 iku atartibu tertib bil wudhu'i ing dalam wudhu, alama ing atase perkara, ayat wajib tegese ing atase wajah, alladzi ladikan zakarna kang wis nutur kono sapa ingsun yu ing wajah, yang adil furudi yang dalam nilang-nilangi pira-pira fardune wudu, walau nasya nuli lamun lali kono sapa wong atar tiba ing tertib lam yakfi mongko ora nyukupi kono apa wudu, walau gosolalan lamun basuh kono sapa arbaatun wong papat doahu ing pira-pira anggotane mutawadhi dafatan kelawan saambalan wahidatan kang sepisan bibnihi kelawan idine mutawadhi irtafa'a mongko ilang kono apa hadasu wajihi hadas wajahi mutawadhi pakot mongko bloko wasunanuhu. Sampai sini teman-teman saya terangkan dulu, ini masih apa ya, masih membahas atau menjelaskan tentang fardunya wudhu ya teman-teman, masih menjelaskan tentang fardunya wudhu yang keberapa? Wasafisu ya teman, yang ke-6 ya teman-teman. Ini membahas fardunya wudhu yang ke-6. Wasafisu atar tibu fil wudhu alama ayil wajhi alladzi dzakarnahu fi atil furud, yaitu apa? Yaitu yang nomor 6, yaitu tartib ya teman-teman, atau urut atau beruntutan ya teman-teman. Tidak boleh apa? Tidak boleh diacak ya teman-teman, harus urut. Nah, urutnya bagaimana? Alama ayil wajib alladzi dzakarnahu fi adil furudi, yaitu apa? Urutnya itu seperti apa? Yaitu seperti halnya yang sudah diterangkan di atas ya teman-teman, yang sudah diterangkan di atas tentang fardunya wudhu ya teman-teman. Itu urutannya, yaitu apa? Yang nomor 1 yaitu niat, yang nomor 2 yaitu membasuh muka, yang nomor 3 yaitu membasuh kedua tangan, yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala, dan yang nomor 5 yaitu membasuh kedua kaki. Yang 6 ini adalah tartib ya, harus urut ya teman-teman, tidak boleh diacak ya teman-teman, harus urut ya. Ya sebenarnya kalau diacak ada madhab lain itu boleh, tapi kan mayoritas Indonesia itu kan menggunakan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i bahwasannya wudhu itu harus tertib ya teman-teman. Kalau tidak tertib maka harus diulang kembali seperti itu menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut imam yang lain atau Maliki atau yang lainnya lagi itu memperbolehkan. Tapi kan kita kan mayoritasnya kan Imam Syafi'i seperti itu ya teman-teman. Nah, Imam Syafi'i itu menjelaskan bahwasannya tartib dalam fardunya wudhu itu harus ya teman-teman ya, itu termasuk rukunnya wudhu atau fardunya wudhu dengan semacam itu. Makanya jika tidak tertib maka wudhunya harus diulang kembali ya teman-teman, dalam arti tidak sah seperti itu, harus runtut ya teman-teman, dari niat sampai ke membasuh kedua kaki semacam itu, tidak boleh diacak.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau nasya atar lam yakfi. Nah ini walaupun seandainya ada orang yang lupa ya teman-teman, seandainya ada seperti contoh gini, jika teman-teman itu wudhu setelah membasuh setelah masuk kedua tangan, ini kan contoh ya teman, membasuh kedua tangan, padahal kan muka kan belum dibasuh ya teman-teman, tapi teman-teman membasuh tangan terlebih dahulu. Nah, hal semacam itu lam yakfi, maka wudhunya itu tidak cukup ya teman, semacam itu tidak cukup, harus diulang kembali ya teman-teman, semacam itu juga. Tapi ada yang mengatakan ya teman-teman, yaitu di kitab yang di atasnya ini, nanti kalau ini sudah selesai Fathul Qorib kita bisa naik lagi ya teman-teman, naik lagi ngaji Fathul Mu'in, nanti penjelasannya itu lebih banyak ya teman-teman. Jika seperti ini teman, jika seperti contoh teman-teman itu mau membasuh tangan ya teman-teman, akan tetapi teman-teman itu belum membasuh muka ya teman-teman, harusnya kan muka dulu baru tangan ya teman-teman, tapi teman-teman itu tangan dulu, maka dalam keadaan itu kan teman-teman itu kan lupa ya teman-teman, lupa, bukan disengaja teman-teman, lupa. Hal lupa tersebut lam yakfi, berarti tidak mencukupi wudhunya, yaitu harus diulang kembali semacam itu ya teman-teman. Tapi ada juga yang meriwayatkan dari imam siapa, saya pakai lupa ya teman-teman, tidak ingat ya, pokoknya pernah kayak gini, seandainya lupa di dalam pertengahan wudhu itu lupa tartib ya teman-teman, lupa yang misalnya tadi dibasuh tangan, padahal ini muka belum dibasuh, maka semacam itu jika air yang ada di tangan tadi belum kering, maka membasuh muka itu diperbolehkan, mencukupi tidak harus mengulang, tapi membasuh muka juga diperbolehkan ya, selagi yang air yang di tangan tadi belum kering ya teman-teman. Ada yang mengatakan semacam itu ya teman-teman, tapi Imam Syafi'i ini yang kita anut, yang mayoritasnya di Indonesia itu Imam Syafi'i, yaitu bahwasanya lam yakfi, tidak mencukupi ya teman-teman dalam wudhunya, dalam arti harus mengulang kembali ya teman-teman, semacam itu, walaupun yang tersebut lupa, apalagi disengaja ya teman-teman, lupa aja disuruh mengulang kembali, apalagi yang jarak tidak tertib semacam itu ya teman-teman. Sampai sini bisa dimengerti ya teman-teman. Jika masih belum paham bisa komen ya teman-teman, bisa tanya semacam itu, yang mana yang belum paham atau ada pertanyaan, bisa, insya Allah kalau bisa saya jawab, pasti saya jawab. Kemudian mana tadi teman-teman? Oh ini ya, walau gue salah arbaatun a'do'ahu daf'atan wahidatan bidnihi irtafa'a adasu wajihi fakot. Nah ini teman-teman ada contoh lagi, jika contoh seperti ini teman-teman, ada orang 4 ya teman, orang 4 itu seandainya gini, teman-teman mau wudhu ya, Nah di situ ada orang 4 ya teman, ada orang 4 sekaligus. Yang pertama yaitu membasuh muka teman-teman, yang kedua membasuh tangan ya teman-teman, yang ketiga membasuh sebagian kepala, yang keempat membasuh kaki. Nah hal semacam itu ya teman-teman, 4 orang tadi membasuh anggota teman-teman ya teman-teman ya, membasuh seperti ini ya. Saya mau wudhu, ada orang 4 ya teman, ada orang 4. Yang pertama membasuh muka saya, yang kedua membasuh kedua tangan saya, dan ketiga membasuh sebagian kepala saya, nomor 4 membasuh 2 kaki saya. Nah semacam itu saya itu sudah mengizinkan ya teman, sudah mengizinkan bahwasannya gimana ya, intinya itu saya sudah mengizinkan 4 orang tadi itu membasuh kesemuaan dalam wudhu ya teman-teman, semacam itu. Nah hal tersebut dilakukan secara bersamaan ya teman-teman, itu kan namanya tidak tertib ya teman-teman, secara bersamaan, berarti bareng-bareng, sing wong siji mau rai yo bareng karo tangan, karo sebagian kepala, karo sikil. Nah itu dibasuh 4 orang dalam sekali basuhan ya teman-teman, berarti alhasil berarti 4 orang tadi mewudhui saya dengan sekali, tapi dengan serentak ya teman-teman, semacam itu ya. Nah hal semacam itu yang dihitung ya teman, yang dihitung yaitu apa, mana tadi yang dihitung itu
irtafa'a hadasu wajihi fakot. Berarti yang dihitung cuman yang menghilangkan hadas cuman mukanya doang ya teman, mukanya saja. Berarti yang tangan, yang sebagian kepala dan yang kaki belum kebasuh atau belum menghilangkan hadas semacam itu ya teman-teman. Itu ada 4 orang membasuh saya, memwudhu saya dalam sekaligus ya teman-teman. Dalam serentak 4 orang tadi itu bersamaan mewudhui saya semacam itu. Dengan saya itu izin atau saya itu sudah mengizinkan ya teman-teman. Nah, maka hal semacam itu yang dihitung atau yang menghilangkan hadas itu cuma 1, yaitu apa? Muka saja ya teman-teman. 4 orang bersamaan mewudhui atau mewudhui orang lain, dengan orang tersebut itu izin atau apa ya, atau sudah mengizinkan lah semacam itu. Hal tersebut yang dihitung cuman mukanya saja semacam itu ya teman-teman. Itu secara logika kan gini ya teman, 4 orang tadi kan membasuh atau 4 orang tadi kan sudah termasuk fardunya wudhu ya teman-teman. Muka sudah, tangan udah, membasuh sebagian kepala udah, kaki udah, itu kan termasuk fardunya wudhu. Akan tetapi tartibnya yang enggak ada teman-teman, runtutannya yang enggak ada, itu kan dilakukan sekaligus secara bersamaan ya teman-teman. Bukan namanya itu bukan tartib ya teman-teman. Kalau tartib ya urut, pertama itu niat, ya dan muka, kemudian tangan dan seterusnya semacam itu. Harus beruntut ya teman, tidak seketika langsung dilakukan semacam itu ya teman-teman. Kita teruskan lagi, wasunanuhu wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya teman-teman videonya, kita teruskan besok ya teman-teman. Besok ya masih bab wudhu tapi beda pembahasan ya teman-teman. Kalau ini kan membahas fardunya wudhu, kalau besok membahas sunahnya wudhu semacam itu. Atau bisa dibilang ini membahas tentang kewajiban wudhu, besok membahas sunahnya wudhu semacam itu. Oke teman-teman, seperti biasa apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Saya masih belajar. Jika teman-teman itu lebih tahu atau tahu yang mana kekuranganku dalam segi keterangan membaca atau yang lain, bisa diluruskan ya teman-teman. Bisa diluruskan semacam itu. Oke, jika teman-teman masih belum paham bisa diulang-ulang videonya. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya teman-teman, semacam itu. Cukup sekian, apabila kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.